Assalamualaikum Budin. Selamat sore. Diganggu deui juga. Iya, apa-apa. Ini mau wawancara sedikit pendapat Budini. Di sini Ibu LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nah, masalahnya rendahnya kemampuan siswa kelas 6 dalam mengerjakan soal cerita pada bilangan bulat gitu ya. Nah, di sini faktor penyebabnya siswa tidak membaca dengan cermat kalimat matematikanya sehingga tidak memahami hal yang ditanyakan. Nah, mengenai materi yang kurang dipahami ini salah satunya tadi menggunakan PJBL, kemudian menggunakan teknik apa ya tadi teh tips mengerjakan soal cerita matematika ya. Nah, kalau menurut Budin ini kalau misalkan PJBL tidak bisa dilaksanakan, mitigasinya apa Budin? Oke, kalau biasanya sih mitigasinya lebih ke solusi akhir ya, ketika nggak nyampe biasanya kita lebih ke kreativitas saja pada anak. Dimana anak di sini bisa menentukan aja terlebih dahulu apakah ini bentuk pertanyaannya atau bagian mana yang menjadi kunci dari sebuah pertanyaan tersebut. Mungkin kalau dari saya pribadi belajar mengulas yang sebelumnya dulu dan mengenalkan WHO ya, yang prinsip pertanyaan 5 itu ya. Jadi anak-anak juga mudah mengenal ini yang menjadi sebuah pertanyaan dan berikan pengarahan mengenai kata kunci dari sebuah matematika itu seperti apa, terutama pada soal cerita. Karena seringkali anak-anak hanya berfokus pada tanda tanya yaitu ya biasanya simbol mereka, bukan kata-katanya melainkan simbolnya. Kalau ada tanda tanya udah itu pertanyaan, padahal kalau disuruh dicermati bagian mana yang jadi pertanyaan, anak-anak malah bingung justru. Nah, paling kita balikin lagi pada pengenalan sistem pertanyaan dan kata kunci dalam matematika dalam sebuah cerita gitu sih. Mengelompokkan kata kunci ya. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Kalau PJBL bisa, kalau tidak terlaksana bisa jadi PBL diganti? Bisa, karena kan memang semuanya berbasis masalah ya. Walaupun memang tidak ada proyek hasilnya, PBL tetap bisa dilaksanakan. Bahkan mungkin bisa lebih kepada tindak lanjutnya lebih efektif. Karena apa? Karena kita lebih fokus pada siswa,